Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Jumpa lagi dengan saya Tini Bunga. Today we will study about introduction. Let's go to TKP. Now we are talking about self with Mom Tini Bunga Mute. Welcome to Fun English with Mom Tini. Lanjut guys. Here, we are going to talk about how to talk about self or others. Di sini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain atau memperkenalkan orang lain seperti teman kita, saudara kita kepada orang lain. Mau tahu caranya? Yuk langsung ke TKP. Nah, kita warming up terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada yang namanya greeting. Greeting itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sapaan atau salam. Dalam bahasa Inggris ada dua macam jenis greeting, yaitu ada formal greeting dan informal greeting. Untuk yang formal greeting itu contohnya ada good morning, good afternoon, good evening. Pokoknya yang ada good-goodnya itu adalah yang formal. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk formal greeting difungsikan sebagai sapaan yang ditujukan kepada orang yang kita hormati atau orang yang lebih tua. Sedangkan untuk yang informal greeting, contohnya ada hi, hello, how's life, itu adalah contoh untuk yang informal. Nah, ditujukan kepada orang-orang yang usianya di bawah kita, teman kita ataupun saudara kita. Nah, untuk jika kalian nanti bertemu dengan guru, nggak boleh menyapa dengan menggunakan hai, hello, itu tidak sopan ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama, introducing ourselves, itu adalah memperkenalkan diri kita sendiri. Ada ungkapan-ungkapan yang biasanya dipakai untuk memperkenalkan diri sendiri. Contoh, let me introduce myself. My name is bla bla bla. Nah, titik-titik itu diisi sama kalian sendiri yang mau memperkenalkan diri. Kemudian ada contoh lain, I would like to introduce myself. I'm siapa yang kamu sebut namamu. Kemudian ada hi, hello everybody, I'm bla bla bla. Nah, titik-titik itu diisi nama kita yang akan memperkenalkan diri. Ada juga may I introduce myself. I'm siapa. Nah, kemudian ada lagi my favorite color, misalnya warna favorit kamu apa? Merah ya, disebutkan my favorite color is red. My favorite food is meatball, dan sebagainya. Nah, jadi diisi dengan kondisi kalian masing-masing. Next. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri beserta keluarga saya. Okay, good morning my beloved students. Let me introduce myself. My name is Ngatini. You can call me Mam Tini. I'm from Jambangan. I was born in Malang on 1st January 1982. I'm an English teacher at SMK Widya Dharma Duren since 2008. So, I have 12 years old teach in here. I go to school by motorcycle. I like reading and cooking. My favorite food and drink are meatball and avocado juice. I have married. My husband is Ahmad Samsudin from Blitar. I have one daughter. Her name is Winsa Fatimatu Zahra. She is 10 years old. She is in 5 grades now in Minturen. I think enough about myself and thank you. Nah, isi dari perkenalan ini adalah menceritakan tentang saya sendiri beserta keluarga. Jadi intinya biar tahu siapa saya sebenarnya dan siapa anggota keluarga saya. Jadi singkat, jelas. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar ke yang kedua. Kalau tadi memperkenalkan diri sendiri, sekarang memperkenalkan orang lain. Nah, introducing others. Nah, jadi misalnya kalian mau memperkenalkan anggota keluarga kalian kepada orang lain. Jadi di sini ada 3 orang minimal, jadi ada kalian sendiri, orang yang mau dikenalkan, dan mau dikenalkan kepada siapa. Nah, contoh ungkapan yang biasa dipakai, I would like to introduce you to. Nah, saya ingin memperkenalkan kamu kepada siapa?
Orang yang akan kamu temukan itu siapa? Let me introduce you to. Nah, izinkan saya memperkenalkan kamu kepada siapa. Nah, misalnya kamu memperkenalkan ibumu kepada temanmu. Nah, itu adalah contoh memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Nah, ada contoh lagi yang lain. Do you know Bhaskara? Apakah kamu tahu Bhaskara? Nah, karena tidak tahu, maka kalian memperkenalkan Bhaskara kepada teman kamu yang lainnya. Nah, atau bisa juga ada contoh, may I introduce our new member, Mr. Rafael Romeo. Nah, izinkan saya memperkenalkan anggota baru saya, namanya Pak Rafael Romeo, dan sebagainya. Itu bisa dipelajari nanti dibaca ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Oke, di sini ada contoh. Hello everybody, allow me to introduce my classmate. Her name is Ani Rahmawati. She lives in Malang. Her date of birth is January 20, 1992. She is a student at SMK Widya Dharma Turen. She was born in Jakarta. Her favorite food is pizza. Her favorite sport is taekwondo. She wants to be a teacher. Nah, itu adalah contoh ketika kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Nah, setelah membaca atau mendengarkan teks tentang memperkenalkan orang lain, perhatikan kata yang tercetak merah. Nah, pay attention the word in red color. Kata yang tercetak merah. What are they and what for? Apakah kata-kata yang tercetak merah itu dan untuk apa? Oke, kita jelaskan ya di sini. Kata yang tercetak merah tadi itu kalau di dalam bahasa Inggris dinamakan pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti orang. Nah, pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Selain benda juga bisa menggantikan orang atau hewan. Misalnya, kata ganti untuk ibu merupakan dia dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris ibu menjadi she yang dipakai untuk menggantikan kata dari ibu atau perempuan. Kemudian ada personal pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk mengganti orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun personal pronoun dapat berubah menjadi objek maupun subjek. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, perhatikan. Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya subjek, objek. Itu perubahannya tentunya beda. Nah, di sini ada juga yang namanya possessive adjective atau possessive pronoun. Subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7 pada dasarnya, yaitu ada I, you, he, she, it, we, they. Nah, itu adalah subjek dalam bahasa Inggris. I itu adalah yang artinya saya, subjek tunggal, orang pertama tunggal. Kemudian ada you yang artinya kamu, bisa tunggal, bisa jamak. Ada he, she, it itu disebut subjek orang ketiga tunggal. Ada we yang artinya kami, dan they yang artinya mereka. Di situ ada contoh Talita, Hendra, Tita, and Rena. Itu sebenarnya adalah Talita bisa diganti Hendra, bisa diganti dengan he. Nah, sekarang perubahannya subjek menjadi objek. Kalau I sebagai subjek, objeknya berubah menjadi me. You tetap you, kemudian he menjadi him, she menjadi her, it tetap, we menjadi us, they menjadi them. Nah, jadi posisinya sudah beda. Kalau subjek itu letaknya di awal kalimat, kalau objek biasanya ada di belakang setelah kata kerja. Nah, berikutnya ada yang dinamakan possessive adjective. Possessive adjective itu adalah kata ganti milik, yang mana ketika kalian menjumpai yang namanya possessive adjective, maka setelah possessive adjective itu harus disertai kata benda. Kalau tidak ada kata benda, tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, di sana I itu berubah menjadi my. My itu yang artinya my apa? Milik kamu itu apa? Misalnya my book, my pen, my mother. Kalau tidak ada kata bendanya, maka tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian you menjadi your, he menjadi his mother. Ada she menjadi her, it menjadi its, ada s-nya, we menjadi our, kemudian they menjadi their.
Nah, itu adalah possessive adjective, jadi harus disertai kata benda. Bedanya dengan possessive pronoun. Kalau possessive pronoun itu tidak ada kata benda di belakangnya. Nah, itu bedanya. Bisa berdiri sendiri. Tetapi boleh disertai kata benda itu sebelum possessive pronoun. Nah, contoh misalnya, this is mine. Ini adalah milikku. Tanpa menyebutkan kata benda, orang sudah tahu bahwa itu adalah milik kalian. I menjadi mine, you menjadi yours, he menjadi his, she menjadi hers. Kalau it tidak ada perubahan, sedangkan we akan menjadi ours, they akan menjadi theirs. Nah, ini adalah perubahan subjek menjadi objek, adjektif, dan possessive pronoun. Sekali lagi, yang dinamakan pronoun itu adalah kata ganti orang atau benda. Oke, kita lanjut. Contoh di sini dari subjek objek tadi. Contoh ada kalimat I have a bike. I di situ sebagai subjek karena letaknya di awal kalimat. Saya mempunyai sebuah sepeda. This is my bike. Ini adalah sepeda saya. My harus disertai kata benda. Tadi ada bendanya itu bike. Ini adalah sepeda saya. This bike is mine. Nah, sepeda ini milik saya. Ini bendanya ada di sebelum pronoun. Kemudian they have bikes. Mereka mempunyai sepeda. They di situ juga sebagai subjek. These are their bikes. Their sebagai milik. This bike are theirs. Itu sebagai possessive. Nah, additional explanation, ada penjelasan tambahan di sini. Contoh di sini, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ketika kita memperkenalkan diri sendiri ataupun memperkenalkan orang lain. Contoh, may I know your name please? Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Can you tell me what your profession is? Bolehkah saya tahu profesi Anda? What do you do? What's your hobbies? Hobi Anda apa? Do you like painting? Where are you from? Where do you live? Dari mana kamu berasal? Di mana kamu tinggal? What is your father? Ayahmu sebagai apa? What does your mother? Dan sebagainya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang biasanya dipakai untuk menanyakan ketika kita memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.